Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, saya ingin melanjutkan pertanyaan ke Pak Gayus Lumbun. Sebelum jeda tadi saya ingin bertanya mengenai apa yang disuarakan oleh beberapa orang di Pansus Senturi mengenai keterlibatan Presiden pada saat itu, di mana ia mengetahui sebenarnya kondisi sebenarnya, kemudian juga hambatan hukumnya, dan ini bisa melanggar hukum ketika bailout itu dikucurkan begitu. Salah satunya adalah surat-surat rahasia misalnya, kemudian juga notulensi. Nah, apa kemudian yang menjadi tanggapan dari Pansus melihat lagi Asia Sentinel ini berkembang lagi ke permukaan mengenai keterlibatan SBY? Keterlibatan secara hukum tentu akan didalami oleh pihak penegak hukum, tetapi paling tidak ketika itu kepala negara, presiden sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan, itu memang ya harus mengetahui dengan jelas ya, memang Bank Indonesia itu lembaga independen ya, tidak di bawah pemerintah, tapi kan ada koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia dalam satu negara, Bank Sentral. Nah, ini semua tentunya kembali ya, ini bagaimana penegak hukum akan meneruskan perkara ini dan jalur hukum. Tetapi yang saya katakan adalah Pansus ini ditempatkan di derajat tertinggi bagi bentuk Pansus, itu Pansus dengan hak angket. Nah, kenapa demikian? Karena ini 6,7 triliun itu uang negara itu. Di Tipikor ini kan ada klasifikasinya, kejahatan penyuapan sebagai gratifikasi dan yang lain, termasuk juga penipuan terhadap sebuah proses kejahatan di Tipikor. Ada juga pemerasan. Nah, ini yang tertinggi yaitu uang negara. Penyalahgunaan jabatan, kewenangan, melawan hukum terhadap keuangan negara, perekonomian dan keuangan negara. Nah, ini harus serius karena ini uang negara, uang rakyat. Baik, Mbak Yanti, ini menarik bahwa ada pernyataan dari putri dari Budi Mulya yang sudah yang sudah dipidanakan begitu 15 tahun penjara, yang menyatakan bahwa pada saat itu ayahnya mendapat kunjungan dari Budiono yang kemudian juga mengadvise gitu bahwa kasus ini diarahkan pada opini publik bahwa ini adalah bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidanakan begitu. Nah, ini memutar lagi ke masalah pemidanaan atau kriminalisasi dari pembuatan kebijakan. Mundur sebenarnya kan ya, Mbak? Ya, kebijakan itu kan ada rambu-rambunya lah, yang namanya kebijakan. Kebijakan siapapun yang mengambil kebijakan itu pasti untuk kebaikan. Ada kan, harus ada dari tata negara, administrasi negara kan ada rambu-rambunya. Tapi kalau suatu kebijakan ternyata itu hanya untuk mengemas, menutup suatu hal-hal yang ilegal yang bisa dilakukan oleh negara melalui oknum-oknumnya atau melalui pejabatnya, ya inilah yang namanya menjadi penyalahgunaan kewenangan, menjadi melawan hukum gitu. Jadi gini, jangan sampai apa yang dilakukan oleh pihak negara lah yang bisa mengeluarkan kebijakan yang kemudian tujuannya bukan untuk kebaikan rakyat, tapi karena secara formal yang dikeluarkan melalui kebijakan terus kemudian tidak bisa dipidana, tergantung substansinya. Kalau saya ya, dari hukum pidana ya tergantung substansinya. Karena pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Korupsi tadi yang paling berat yaitu penyalahgunaan kewenangan dan melawan hukum yang bisa dilakukan oleh para pejabat publik, itu kan pasti kemasannya adalah kebanyakan juga kebijakan. Disinilah kita harus tahu membedakan dulu kebijakan yang mana yang tidak bisa dipidana. Kalau kebijakan dikeluarkan hanya karena untuk menutupi kong kali kong dari hak-hak rakyat, ya harus dipidana gitu. Artinya disitulah modus jadinya kan. Modus itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Terbukti bahwa aturan tentang korupsi itu ada penyalahgunaan kewenangan dan melawan hukum, di mana pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai jabatan, orang pejabat negara, pejabat publik. Nah, inilah jadi harus melihat apa yang dimaksudkan kebijakan yang tidak bisa dipidana. Kalau kebijakannya kebijakan yang memang kebijakan untuk keseluruhan masyarakat, memang begitu keadaannya, dan kemudian hasil dari kebijakan itu ternyata ada satu kerugian dan sebagainya, yaitu tidak bisa dipidana. Ya, gitu. Yang kita dan masyarakat lihat adalah bahwa yang terjadi di tahun 2008 di tahun 2008 itu ketika terjadi masalah likuiditas, kemudian aliran dana, dan ini dipertanyakan juga soal kebijakan dan aliran dananya. Tapi yang disebutkan oleh Asia Sentinel ini lebih dalam lagi, bahwa katanya adalah pembentukan Bank Senturi ini adalah sudah konspirasi begitu, diskenariokan untuk mencuri dan melakukan pencucian uang. Pansus pada saat itu melakukan penyelidikan juga soal pra-merger. Kita bahkan sampai tingkatan penyitaan dokumen-dokumen yang diizinkan oleh Mahkamah Agung. Ketika itu saya menghadap pimpinan Mahkamah Agung dan diputuskan
hak angket ini boleh sampai dengan menyita. Nah, kemudian hal ini kan kita kaitkan yang kita sita dan pelajari itu disesuaikan dengan laporan PPK yang dilaporkan kepada KPK, laporannya dan kepada DPR. Maka di sini kan ada tadi kalau kebijakan kan policy. Policy itu harus ada motivasi. Motivasi diterbitkannya atau diputuskan sebuah policy atau sebuah kebijakan. Nah, kalau di situ arahnya adalah kebijakan dibuat untuk kepentingan sesuatu. Tadi ya Bu Yanti sampaikan. Ini kan terbaca. Tadi saya kemukakan bagaimana syarat orang untuk mendapatkan bail out dari Bank Indonesia yang uang negara itu. Itu kan dengan serta merta diturunkan begitu saja pada syaratnya di atas itu. Ini contoh bicara mengenai CAR yang ada di aturan Bank Indonesia sendiri. Peraturan Bank Indonesia nomor 22 ini dirubah, 22 itu dirubah untuk kepentingan tertentu yang merupakan motivasi tadi. Nah ini terbaca runtutannya seperti itu. Runtut sekali sehingga terjadilah sebuah perbuatan. Oke, kalau terkait dengan bahwa itu bukan hanya di momen itu saja, tetapi lagi sebelum merger bahkan bahwa pembentukan Bank Senturi ini adalah untuk melakukan pencurian bahkan pencucian uang seperti yang dituliskan oleh Asia Sentinel ini. Itu dikemukakan oleh Pak Pres, Pak Yusuf Kalla ketika itu di peraturan pansus bahwa ini sebuah perampokan. Ini bukan sebuah tujuan untuk meredakan situasi keuangan. Itu dengan tegas disampaikan. Artinya apa? Nah, perampokan ini hampir sama mungkin bahkan digambarkan ini bukan hal yang baik untuk dilakukan sebenarnya sebagai Wapres. KPI undang dan dia juga menyalahkan Ketua KKSK, di mana kalau tidak presiden, beliaulah sebenarnya yang sebagai Wapres yang menjabat sebagai itu ex officio adalah saya. Presidennya sedang pergi. Ya, dan tidak dihubungi dan menyalahkan. Tapi jawaban yang saya dengar ketika itu, Menteri Keuangan sebagai Ketua KKSK telah memberikan melalui SMS. Jadi yang itu sudah ada transkripnya? Kami punya dokumen tentunya itu faktanya, tapi tentu dokumennya akan ada dan dokumen ini tidak akan bisa hilang selama ini ada disimpan di DPR. Kalau kita lihat itu adalah kronologi kasus, tapi kita lihat yang sekarang terus dinantikan masyarakat adalah soal penegakan hukum yang dikatakan lama, sudah 8 tahun berselang. Nah, kemudian dari hasil pra-peradilan, nama-nama tadi disebut. Bisakah kemudian Anda melihat Mbak Yanti, KPK ini terus maju dan mempercepat prosesnya? Ya harusnya dengan adanya seperti ini ya, kalau mau dikatakan inilah kalau lamban, inilah kalau tidak segera-segera gitu kan, ini jadi bom waktu terus kan ya. Jadi ini jadi ada halnya yaitu tadi bahwa konstruksikan kembali itu di KPK bahwa Bank Senturi itu kasusnya bukan hanya korupsi saja, itu adalah juga bagaimana aliran dana kemana, itu adalah TPPU. Dan KPK itu harus coba baca lagi, bahwa setelah kita menandatangani konvensi anti korupsi 2003, setiap korupsi itu selalu ada TPPU-nya. Untuk masalah-masalah penuntasan korupsi itu harus dengan TPPU. Jangan lagi menyandarkan pada putusan hakim atas pasal 18 perintah mengembalikan yang dirugikan. Itu artinya penegak hukum pasif, hanya perintahkan. Kenapa? Karena kalau merintahkan itu dia mengatakan bangkrut, ya sudah diganti dengan penjara maksimum 2 tahun. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah udahlah dia mau ngomong bangkrut, yang penting kita cari sendiri. Maka diberikanlah fasilitas dengan undang-undang TPPU tadi gitu. Jadi sejak awal pemikirannya ketika ada korupsi yang sedemikian besarnya, 6,7 triliun di tahun itu. Sekarang kita bicara 2,3 triliun. IKTP kita mengatakan bahwa ini mega korupsi. Nah, yang 6,7 triliun di masa lalu itu apalagi namanya? Kalau gitu mega kan? lagi Lebih mega lagi kan. Nah, ya ini kan kalau tetap paradigmanya bahwa korupsi duluan, sementara nanti kan ini jadi apa ya, sementara kan ini KPK sekarang waktunya tinggal sebentar. Ya kalau disebutkan bahwa di tahun pada saat pemerintahan yang lalu itu masih menjabat, kemudian masalah pengusutan ini lama, kemudian orang-orang berpikir bahwa adanya tekanan-tekanan tertentu begitu. Pak Gayus, saya paham tidak mau mencampuri urusan penegakan hukum, tapi Anda melihatnya kalau mengevaluasi dari kinerja KPK, apakah tuduhan itu kemudian bisa dijustifikasi melihat fakta yang ada sekarang? Kalau kita memandang putusan hakim yang sifatnya interpartis, artinya itu mengikat orang per orang. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang putusnya erga omnes. Semua orang terkena. Ini adalah orang per orang yang terkena. Ini harus diproses oleh KPK dengan metode
yang dimiliki SOP dari KPK, tetapi harus berjalan. Karena ini sudah jelas putusan hukum, tidak bisa di